Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam di seluruh Indonesia atau dimanapun Sobat BNN berada. Selamat datang di podcast Ngobrol bareng Devi. Kali ini di podcastnya ada yang berbeda ya, karena kita nggak pakai video, maksudnya kita pakainya cuma audio. Jadi di ngobat kali ini kita mau ngobatin remaja-remaja yang mungkin punya keresahan-keresahan dalam hidupnya di masa-masa remaja yang indah ini. Oke, bersama saya kali ini sudah ada Mas Bian selaku penyuluh narkoba di BNN Kabupaten Tabalong. Halo Mas Bian, apa kabar? Halo Devi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mbak Devi? Alhamdulillah baik juga. Kesibukannya apa nih Mas Bian hari ini? Lebih ke sok sibuk aja sih sebenarnya. Oh enggak ya? Oke deh, so sibuk. Biasa lah, pekerjaan-pekerjaan yang menunggu pengabdian negara. Oke, mantap. Mengabdi pada negara ya. Iya dong. Kita mau ngobrolin apa nih tentang remaja-remaja masa kini, keresahan apa mungkin yang dialami remaja di usia-usia tanggung ya. Kalau orang bilang remaja itu anak-anak enggak, dewasa juga enggak. Jadi masa-masa pertengahan, masa-masa mencari jati diri. Kira-kira apa keresahan yang mungkin dialami remaja sampai remaja itu akhirnya mungkin bisa terjerumus ke dalam narkoba. Salah satunya kira-kira apa ya? Kalau dari Mas Bian mungkin dari versi cowoknya nih apa gitu kira-kira keresahannya? Keresahan versi cowok ya? Iya. Banyak sih. Misalnya gini, ada juga keresahan terkait pergaulan. Jadi dulu tuh sempet happening banget tuh istilah namanya FOMO. FOMO itu kalau akronimnya itu fear of missing out. Jadi dimana si remaja ini takut nih ketinggalan, takut akan ketinggalan update sesuatu, entah itu pergaulan, entah itu pakaian atau apa. Itu sih yang terkadang keresahan yang terjadi. Masalahnya bukan apa-apa. Yang udah nih FOMO ini lebih ke arah negatif, Mbak. Misalnya bukan yang FOMO positif, oke lah, misalkan malu nih nggak hadir kajian, malu nih nggak hadir apa terkait masalah kenegaraan, bangsa dan negara, gitu kan. Cuma ini malu nggak bisa, misalkan nggak mau ikut di situ karena dia nggak ngerokok. Iya betul. Dia nggak diterima di tempat itu karena dia nggak nyabu misalkan. Iya amit. Itulah terkadang keresahan itu yang sering terjadi di remaja. Pencarian jati diri kan? Iya betul. Jadi kayak mau masuk circle tertentu gitu ya, tapi mungkin dia belum bisa gabung karena mungkin belum sesuai sama circle-nya gitu. Jadi kayak gitu, jadi keresahan tersendiri gitu ya. Sama sih kalau di cewek-cewek nih juga, saya mau pilih cewek-cewek mungkin ya. Di masa remaja gitu pernah mungkin ada satu momen dimana pengen nih misalkan kayak geng itu, kayak geng ini misalkan kayaknya kelihatannya mereka keren gitu. Tapi akhirnya jadinya mungkin kita jadi capek sendiri gitu ya, karena terlalu mengikuti apa yang bahkan mungkin bukan diri kita gitu. Akhirnya jadi capek sendiri gitu. Kalau dari versi cowok nih gimana, menurut Mas Bian gimana cara penyelesaiannya supaya kita tetap bisa jadi diri sendiri, tapi maksudnya nggak perlu ikut circle yang negatif gitu lah ceritanya. Kalau menurut saya versi cowok ya, yang saya pernah alamin deh secara real ya, maksudnya gini. Kalau mungkin awal-awalnya kita nggak bisa nih, karena kita kan mau terjun nih, misalkan kita mau berada di satu circle tertentu, berarti kan kita harus mengikuti dulu dong circle itu. Nah terkadang tuh kita yang susahnya tuh gitu, Mbak. Jadi kita misalkan mau masuk geng A, nah geng A ini kerjaannya nih tawuran, berantem segala macam, jadi harus berantem dulu. Cowok banget ya. Banget, ya kan? Atau misalkan kita masuk geng B nih. Geng B ini ininya ternyata nih doyannya nih minum-minuman keras, mabok, ngerokok, main perempuan dan lain-lain. Mau nggak mau kita harus seperti mereka dulu baru kita bisa masuk. Nah dalam artian gini, bagaimana sih kita menghindari hal-hal yang tersebut? Gak perlu kepo deh kalau bahasa sekarang tuh. Kalau sana tuh gak perlu kepo akan satu hal. Jadi aja, jadi diri kita sendiri dulu aja, gak perlu ikut-ikut apa kata orang. Kalau bahasa yang tinggi sedikit ya, ada nama bahasa filsafatnya stoikism. Nah itu penjelasan gamblangnya tuh ada, cari di YouTube ya deh. Saya nggak berani ngomong secara gamblang, tapi terkadang itu sih yang saya lakukan. Jadi kita cuma kalau kata orang tua zaman dulu kan, kita cuma punya dua tangan yang bisa menutup dua kuping kita.
tidak bisa menutup 1000 mulut. Kita hanya punya 2 mata dan 2 tangan, fungsinya untuk menutup mata kita. Tidak bisa mengendalikan apa yang ada di muka bumi. Jadi pada intinya buat diri kita nyaman aja dengan versi kita sendiri. Jadi nggak perlu ikut-ikutan apa kata orang. Ya, tapi misalkan nih kalau misalkan nggak ikut itu nanti kita dianggap nggak gaul, gimana tuh caranya biar nggak minderan gitu, biar tetap pede aja dengan diri sendiri itu gimana? Biasanya kan yang jadi permasalahan kitanya tuh nggak pede jadi diri sendiri. Nah, itu dia. Jadinya pengen niru geng-geng yang lain ini yang dianggap keren oleh orang-orang lain gitu. Gimana kira-kira kalau cowok tuh gimana cara membangkitkan kepercayaan dirinya tuh gimana biasanya? Agak susah sih, karena ya baik lagi kan kita itu ibarat kata kalau kita bergaul sama tukang minyak wangi kita akan ikutan wangi kan. Kita bergaul dengan tukang ikan kita akan ikutan amis. Betul. Nah jadi agak susah memang. Mungkin pergaulannya aja kali ya. Pergaulannya aja yang kita pilih-pilih. Jadi kalau misalkan kita nggak perlu tahu nih, pengen deh masuk itu kenapa? Kita tanya dulu nih, kamu pengen masuk geng itu kenapa? Apa sih manfaatnya? Apa sih manfaatnya yang bisa didapetin kalau kita masuk geng itu? Gitu. Dan apa sih manfaatnya yang bisa didapetin kalau kita bukan manfaat, lebih ke mudorot mungkin. Mudorot itu apa ya? Kejelekan, bahaya, keburukan, ya. Bahaya. Apa sih yang bisa kita bahaya yang kita dapetin kalau kita masuk ke geng itu? Mungkin kita harus bisa berpikir seperti itu dulu kali ya. Memilih walaupun kita agak susah nih kalau masa-masa remaja kayak saya gini kan agak susah memang untuk memilihnya. Santai dong, kan? Santai dong, kan gitu. Agak susah memang memilihnya. Cuma balik lagi. Jadi gini, kalau kata guru saya dulu, golden age atau umur emas orang laki-laki itu antara SMP sekitar 11-12 tahun sampai lulus SMA kurang lebih 18 tahun. Itu masa emas. Nah, di masa emas itulah kita harus benar-benar memilih. Karena bukan apa-apa, di umur segitulah kita akan tahu ke depan kita akan jadi apa. Gitu. Jadi kita harus benar-benar milih sih. Kalau misalkan nih kita pengen jadi pilot, ya udah bergaul sama orang-orang yang mirip kita. Bergaul sama orang-orang yang bisa bahasa Inggris. Kan pilot wajib tuh bahasa Inggris. Iya, ya kan? Nah, makanya kita wajib seperti itu. Jadi di umur-umur segitu seharusnya sih pilih pergaulan yang benar. Jangan sampai terjerumus ke hal yang nggak bagus, baik. Ya, jadi saya dulu kan juga gitu, saya lulusan pesantren. Pilih-pilih gitu ininya. Iya, santai. Oke, terus misalkan lagi nih kalau selain tentang circle gitu, kalau dari versi cowok nih apa keresahan-keresahan yang muncul? Oh, apa ya? Yang paling gampang ditinggal perempuan. Iya, itu masalah. Wow, kan keresahannya tuh luar biasa tuh. Karena juga mungkin ya. Ya, mungkin dari versi cewek nanti kita dengar apa kata Mbak Devi ya. Bagaimana ini Mbak Devi. Jadi kalau dari cowok nih biasanya nih kita udah cinta mati, kita udah berjuang demi apapun ke dia gitu kan. Tapi ternyata dia selingkuh atau mungkin ternyata dia mendua atau dia ternyata menghancurkan hati kita. Cowok tuh juga bisa loh, nggak semua cewek juga yang diduakan, cowok sering juga diduain. Terkadang perempuan itu tuh lebih halus mainnya dibanding kamu, nggak tahu aja. Nah, ya kan? Soalnya aku nggak pernah sih, jadi aku nggak tahu gitu maksudnya. Gimana kalau apakah cewek itu pernah menduakan? Ternyata pernah ya, maksudnya cewek juga yang jadi cowok yang pernah jadi korban gitu. Kan ada player, ada playgirl dengan playboy. Oh iya. Kan ada istilah itu kan. Aku anak baik-baik soalnya. Jadi gini Mbak Devi, kalau misalkan dari versi cowok, kalau kita lagi galau kayak gitu, hal yang pertama klasik banget memang deket diri deh ke Tuhan. Kalau di agama saya di Allah, kita lebih mendekatkan diri ke Allah, mendekatkan diri ke Tuhan. Dan ya udah kita kali sehari gitu ya, yang wajib. Minimal 5 kali sehari untuk sholat itu kalau di Islam. Mungkin kalau di non muslim kayak Kristen, Katolik dan lain-lain mungkin seminggu sekali ibadahnya sama kayak kita sih. Kalau cowok kan Jumatan tuh seminggu sekali kan, mungkin sama. Walaupun mereka juga ada ibadah nih tiap harinya ada, tapi mungkin nggak. Jadi lebih ke arah pendekatan diri kepada Tuhan sih. Itu kunci awal deh. Nah kalau itu udah kita pegang, insya Allah nggak akan tuh pernah ada lagi tuh orang-orang galau malah make narkoba, malah mabok apa segala macam, apalagi nyabu. Aduh jangan sampai. Lagi-lagi sih mbak, pergaulan, pemilihan pergaulan itu penting. Iya benar. Berarti balik lagi ke poin pertama ya, circle cari pergaulan yang baik itu tuh kunci. Kunci.
Jadi kalau untuk masalah gagal move on segala macam, putus cinta dan lain-lainnya, itu tuh bukan cuma di cowok ya, di cewek juga ada. Jadi kan aku juga pernah ya mengalami masa-masa kayak gitu di masa lalu gitu. Tapi kalau dari aku sih, kalau misalnya ini versi cewek ya, kalau menurut aku cara move on itu salah satunya menyibukkan diri gitu. Kenapa orang nggak bisa move on? Itu mungkin karena pikirannya belum sibuk gitu. Jadi kayak masih terisi oleh sosok yang sebelum-sebelumnya pernah mengisi gitu. Jadi pikiran kita tuh harus disibukkan dulu dengan yang lain, baru bisa terlupakan gitu. Memang waktu juga bisa menjawab sih, tapi kalau kitanya juga nggak berusaha, itu juga lambat gitu prosesnya. Ya jadi kalau kita itu ibaratnya punya beberapa sumber pintu kebahagiaan gitu ya. Misalkan salah satunya mungkin dari hubungan dengan lawan jenis, atau dari salah satunya lagi mungkin dari hubungan dengan orang tua, dengan keluarga, dengan teman-teman gitu. Nah ketika satu sumber kebahagiaan ini mungkin hilang, itu harusnya kita cari sumber penggantinya, atau mungkin perbaiki sumber kebahagiaan yang lain gitu. Jadi jangan fokus di yang hilang itu gitu. Jadi nantinya tuh akan terisi lagi dengan sendirinya kebahagiaan yang hilang itu tadi gitu. Jadi kalau aku sih gitu aja gitu. Jadi karena kemarin itu aku juga mungkin disibukkan dengan hal-hal yang lain gitu, jadi bisa cepat teratasi si move on-nya. Jadi kalau mungkin remaja sekarang nih ada yang mungkin gagal move on, apa sih istilahnya sekarang? Gamon apa galon? Gamon ya, kirain galon. Gamon mungkin sekarang itu sibukkan diri aja mungkin dengan berprestasi, sibukkan diri dengan merawat diri gitu, dengan me time, berkumpul lagi sama teman-temannya yang mungkin waktu pacaran sering terlupakan gitu. Datengin aja orang tua, saudara dan sebagainya. Banyak kok pintu kebahagiaan yang lain yang masih bisa terbuka, walaupun satu itu mungkin saat ini sedang tertutup gitu. Ya benar sih, maksudnya kadang gini, kita bukan mencari pengganti ya. Kalau mencari pengganti itu nggak akan pernah ada sih, menurutku ya, itu nggak akan pernah ada. Pengganti seseorang itu nggak akan pernah ada, karena misalkan sosok Mbak Devi, ya udah Mbak Devi tuh ini aja. Misalkan nanti Mbak Devi pergi, ya nggak ada lagi yang bisa ganti. Hanya ada aku satu di dunia ini gitu kan. Betul. Kalaupun datang lagi itu orang lain yang berbeda. Ya, walaupun misalkan karakternya sama, tapi pasti ada yang beda kok. Iya, Nggak mungkin dia sama tetap perempuan. orang lain. Maksud saya gini, Dia bukan aku dan aku bukan dia. anak kembar aja tuh beda. Oh iya ya. Ya kan? Anak kembar aja walaupun dia ngebrojol itu satu rahim, ngebrojol bareng dalam, bukan bareng ya, ada jeda sekian menit, cuma tetap aja beda. Karakternya kan punya perbedaan masing-masing. Jadi kita nggak akan pernah bisa. Jadi kalau istilah gamon atau gagal move on tuh mungkin ada ya. Ya asalnya kan Nabi Allah SAW Rasulullah aja gamon cuy. Ya nggak sih? Iya, sama istri beliau yang pertama dan satu-satunya menurut beliau yang wow gitu. Selebihnya itu kan karena perintah Allah aja beliau ini menikah lagi kan gitu. Kalau bisa dipilih suruh nggak menikah lagi, nggak akan menikah lagi beliau. Cuma karena Allah memerintahkan untuk menikah lagi, ya udah akhirnya beliau menikah lagi ya, seperti itu. Ya kita nggak bisa nyalahin sih orang yang nggak mau itu. Tapi balik lagi, jangan mencari pelariannya ke hal Nah iya enggak, betul. ya kan. Apalagi gamon terus sampai bunuh diri aduh. Rugi 2 kali dong. 3 kali tuh. Iya, yang sakit siapa, yang mati siapa gitu kan. Sama nggak kepikiran ya kalian sama orang tua, saudara, kalau kalian pergi. Terus udah yang bunuh diri itu aku juga bingung loh. Emang dia yakin apa bakal diterima? Kasarnya kan gitu kan. Ya, emang yakin matinya langsung masuk surga gitu. Jangan-jangan nanti di sana disiksa lagi. Sama aja kan, sakit-sakit juga. Jadi ya udah, kalau misalkan saat ini lagi gamon, itu manusiawi ya, maksudnya sangat alami, wajar gitu. Namanya manusia punya perasaan, ya wajar lah, masih ada yang tertinggal gitu. Cuma jangan mencari pelarian ke tempat yang salah, itu aja sih intinya. Ya, makanya misalkan nih contoh nggak usah jauh-jauh deh, kita putus cinta, ya udah, kalau emang itu yang terindah, karena kan kalau kata orang tuh itu ada nama istilahnya mantan gitu. Nah karena ada namanya mantan terindah, kalau terindah tuh gak akan jadi mantan ya nggak? Jadi manten ya. Iya dong. Mau dong jadi manten. Aduh pengen sih. Oke, lanjut. Iya deh. Terus permasalahan apa lagi nih yang biasanya terjadi di masa-masa remaja yang indah ini, biasanya di Sweet 17 atau Sweet 19? Versi cowok, versi cewek, versi Cowok dulu boleh. Biasanya sih kan banyak orang, dan
Kalau dulu saya juga ngalami beberapa tahun yang lalu kan, zaman waktu masih SMA itu, mungkin 4 tahun 5 tahun yang lalu lah, zaman masih SMA itu kan. Oke. Itu kata orang kan masa-masa terindah, itu benar sih. Masa-masa terindah itu benar, dalam artian yang kita merasakan cinta sesungguhnya pada lawan jenis. Kan masa-masa terindah itu kan kata orang itu kan masa-masa SMA. Bahkan kan ada lagunya tuh, lagunya Krisya kan, kisah kasih di sekolah ya. Masa-masa paling indah, masa-masa di sekolah. Kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Jadi itu, dan usia-usia segitu juga mulai rentan. Rentannya apa? Nggak cuma narkoba, banyak di kayak ibu kota. Mungkin semoga di sini nggak ada ya, seks bebas dan lain-lain. Iya. Perkenalkan tuh di usia-usia SMA kan. Iya, karena memang masa-masa ini ya, pertumbuhan, jadi diri segala macam, kematangan reproduksi. Iya betul. Kan di usia-usia SMA kan. Nah, makanya buat teman-teman yang di luar yang mendengar ini, pesan saya kalau misalkan di usia-usia gitu kita mulai kegalau dan kerisahan itu, baik lagi deh. Kalau mungkin kalau yang muslim banyak yang zikir, banyak sholat sunnah segala macam. Jadi Ikut rohis juga bisa ya. oh iya dong, saya soalnya saya ini anggota hadis loh. Saya pengurus zaman SMA. Iya. Cuma Dulu aku cara juga saya jangan ikut ikutin. SMA. Cara saya jangan ikutin. Itu ada dulu istilah itu adanya namanya STMJ. Salat terus maksud jalan itu jangan. Waduh, jangan ya. Bahaya ya. Teman-teman tuh itu teman saya katanya. Jadi Nggak ada di sini ya? nggak ada Ya. itu di Sobat BNN juga nggak. Pokoknya di entah berantah. negara gitu. Konoha ya. Nah, jadi itu hal-hal yang kayak gitu tuh dihindarin. Bisa ikut apa namanya ekstrakurikuler kerohanian gitu. Atau mungkin Ekskul yang lain juga bisa betul, gitu ya. yang positif. Sebagai ya menyalurkan energi-energi yang mungkin apa namanya ya, berlebih di usia-usia remaja, itu perlu disalurkan lewat kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Jadi nggak kalau misalnya galau nih, galau segala macam nggak apa-apa, silakan aja. Kan kalau kata spinal psikolog gitu kan, kalau galau, kalau kita marah, kalau kita sedih itu ikutin, jangan dilawan, lampiaskan, salurkan, kan juga Dirasakan bisa gitu ya. Iya, benar-benar. Jadi kalau kita tahan justru malah sakit. Iya. Lagi kalau cowok nih, apalagi gengsi kalau kan. coba kayak di apa namanya tuh, kayak dihindari gitu, Aduh, melarikan jangan. diri dari itu. Jangan. Itu nggak menyelesaikan sebenarnya. menyelesaikan. Benar-benar. Jadi, memang harus Betul. diterima aja Terima perasaan aja. itu. Jadi ini apa namanya, kita rilis aja gitu loh perasaan itu tuh. Iya, Kita healing. Zaman sekarang kan Nah, ini istilahnya healing. trendingnya healing gitu ya. Karena apa namanya anxiety ya kan gitu. Nah maksudnya tuh apalagi cowok tuh kan gengsi banget kalau nangis nih. Iya. Kan cengeng apa? Padahal nggak apa-apa loh. Ih nggak masalah banget kali ya. Cowok juga walaupun- manusia, cowok juga punya hati. Sama-sama diciptakan punya air mata. Kalau emang apa namanya kita gengsi di kamar, tapi kita jadwalin dalam artian aku boleh sedih, aku boleh nangis, tapi cuma sekian hari, cuma boleh sekian jam. Setelah itu perasaan itu kita rubah. Rubahnya dengan apa? Dengan hal yang positif tentunya. Kalau misalkan agak kurang yakin dan pede nih ikut ekstrakurikuler kerohanian, apapun itu, entah Kristen, entah Islam, entah Buddha, Hindu, Konghucu, ateis atau nyembah pohon, terserah. Coba ke olahraga, kayak lebih fun. Atau mungkin ke hal-hal yang lain. Mungkin kalau yang bisa lukis, kalau yang bisa motret, main band dan lain-lain. Oh iya, Hal-hal biasanya yang anak-anak muda tuh suka kalau main band, main alat musik. Tuh, tapi jangan main perempuan ya, cowok. Iya, janganlah. Sama kayak cewek, jangan main cowok juga. Iya, pokoknya jangan mempermainkan Jangan yang mempermainkan namanya hati. Tuh. Hati-hati dengan hati. Ini tuh hati, bukan pintu. Kalau masuk, jangan berdiri di depan, kan gitu. Gitu ya. Iya. Ketok Pintu kan aja, pengganti. terus masuk gitu ya. Iya, jangan diri depan pintu. Kasihan yang mau masuk. Hai. Pengalaman banget kayaknya ya, Iya, Mas iya. Bian, untuk urusan hati. Ya tapi memang urusan hati sih pasti semuanya pernah mengalami lah ya, yang namanya kita dititipi dengan hati. Itu sudah fitrahnya gitu, kita bisa suka dengan lawan jenis gitu, karena namanya manusia nggak mungkin dong nggak punya perasaan gitu, pasti ya biasa aja lah kalau yang hal-hal semacam itu. Jadi kalau misalkan
mengalami kegalauan gitu, ya sih benar kayak tadi, dirasakan aja, jangan dilawan gitu, jangan jangan berusaha melarikan diri dari pikiran, karena nggak bisa juga, itu udah terjadi gitu, dan kegalauan itu memang ada. Jadi aku tuh jadi teringat gitu loh, kalau misalkan lagi kepedesan nih, biasanya kita mau cepet-cepet ngilangin rasa pedesnya dengan cara minum sebanyak-banyaknya, langsung hilang nggak? Enggak kan? Tapi coba deh dirasa barang sebentar 2 atau 3 detik, biarkan aja lidahnya ngerasain pedesnya, itu nanti malah rasa pedesnya itu justru berkurang setelah dirasakan. Jadi gitu juga sih dengan sakit hati ataupun kegalauan itu tadi. Jadi dirasakan aja dulu, terima aja rasa sakitnya, kemudian dirilis gitu, carikan penyelesaiannya ke hal-hal yang positif. Jadi jangan langsung coba ditepis atau dihilangkan dulu. Jangan. Apalagi sampai kayak nggak menerima kenyataan, nanti itu lebih parah lagi kondisi kejiwaannya. Bisa stres loh itu. Iya, jangan sampai jadi OPGJ. Iya, itu gara-gara mencoba lari dari kenyataan sih salah satunya, bisa jadi apalagi seperti satu pesan saya, jangan lari dari kodrat, karena banyak loh orang-orang yang misalkan contoh beberapa adalah yang saya kenal kaum pelangi itu, kaum pelangi itu karena dia sakit hati sama cowok, si cewek nih misalkan, jadi nggak mau, jadi dia berpikir ya udahlah sama cewek aja, iya minta lambai jangan deh. Terus apalagi cowok nih, dia udah sakit hati sama cewek ini, terus dia sama cowok, kawan, emang cowok nggak pernah selingkuh juga, kaum pelangi itu juga tukang selingkuh walaupun sama cowok juga ya misalkan, atau cewek juga sama, itu sama aja, nggak ada ini. Kalau emang udah sifat tuh susah, diubah tuh susah. Jadi ya nggak semua laki-laki itu jahat, nggak semua cewek juga jahat. Intinya masih ada kok orang-orang yang baik, tinggal perluas aja pergaulannya gitu, cari teman-teman yang baru lagi. Pokoknya have fun aja deh bersama teman-teman yang real di dunia nyata gitu ya, jangan yang ke dunia maya mulu. Mereka tuh kan wibu-wibu, waifu, aduh jangan. Karena hidup kita kan di dunia nyata ya, bukan di dunia maya. Jadi bertemannya juga di dunia nyata gitu. Oke, ada lagi nggak nih yang mau kita bahas atau kita ngobatin para remaja-remaja yang mungkin di usia-usia segini nih mungkin masih mengalami beberapa kegalauan gitu, misalnya apa? Kalau dari cewek sih misalkan ya, kalau aku dulu galaunya tuh biasanya karena nilainya jelek gitu, misalkan kalau ada apa gitu, jadi nilainya tuh misalkan menurun gitu, misalkan itu salah satu yang bikin aku galau sih kalau di masa lalu, di masa-masa sekolah. Jadi bukan cuma tentang apa namanya tuh asmara aja gitu, untuk urusan akademis juga aku bisa galau. Kalau dari versi cowok bisa nggak sih galau di hal-hal semacam itu? Mungkin ada, mungkin ya. Tapi circle saya tuh nggak terlalu peduli sih sama pendidikan dari dulu tuh. Cuma bukan berarti mereka bodoh ya. Ada beberapa teman saya dia jarang belajar, tapi saat guru menerangkan dia nyimak bener-bener. Tapi nggak pernah belajar anaknya. Di luar tuh main kerjaannya segala macam, nongkrong sana sini. Tapi saat ulangan dia bagus nilainya, walaupun bukan yang pertama ya, tapi setidaknya dia bagus. Gitu. Kalau untuk kegalauan sih rata-rata kalau untuk cowok yang mungkin sobat-sobat yang apa ya sampai terjerumus di dunia hitam narkoba itu rata-rata orang-orang yang kurang namanya rasa kasih sayang dan perhatian. Terlebih kalau misalkan cowok tuh kurang sosok seorang ayah. Kalau cewek mungkin kurang sosok seorang ibu juga, dan itu juga sebaliknya, atau ayah juga itu juga sebaliknya, sama cowok juga kurang sosok seorang ibu, karena rata-rata rasa kasih sayang pertama yang kita dapatkan kan dari orang tua. Iya betul kan gitu. Jadi mungkin pesan juga nih buat orang tua di luar sana, semisal anaknya nilainya jelek, anaknya apa segala macam dalam hal akademis deh contohnya, jangan terlalu dimaki-maki, jangan sampai dihukum segala macam. Karena apa? Bukan apa-apa. Mungkin sekarang kelihatannya biasa-biasa aja, tapi itu bisa jadi luka batin. Dan luka batin itu merasa tidak diterima, betul, apa adanya gitu ya. Itu juga salah satu loh Mbak Devi, salah satu pemicu mereka menyalahgunakan narkoba karena itu. Tidak ada rasa kasih sayang dalam rumah. Terus itu jangan sampai deh seperti itu. Ini orang-orang tua baru nih, mulai dari sekarang tanamkan diri kalau akademis itu hanya selembar kertas, secari kertas. Mereka punya kok potensi di luar sana, contoh musisi,
Jadi musisi kan nggak perlu punya fisika yang nilainya 8. Iya, nggak perlu nilai matematika 10. Betul. Atau sulap kan nggak perlu bahasa Indonesianya 9 atau bahasa Inggrisnya 10 kan gitu. Selamanya semua anak itu harus disamakan. Itu sih terkadang kalau yang saya lihat tuh orang tua bukannya salah ya, mungkin kurang tepat dalam menerapkan hal itu. Iya benar. Mungkin karena selama ini yang di doktrin gitu ya, kalau pintar itu anak pintar itu adalah yang pintar matematika, yang jago bahasa Inggris, yang jago IPA. Iya benar semacam itu. Padahal kecerdasan manusia itu banyak jenisnya, ada kecerdasan berbahasa, kecerdasan lain-lainnya, bukan cuma di matematika intinya gitu, bukan cuma di akademik, ada kecerdasan lain di luar akademik gitu. Jadi untuk para orang tua juga sih, terima anak apa adanya, mereka pasti punya kecerdasannya masing-masing. Gak usah jauh-jauh Mbak Devi, kita contoh bukan petinggi, orang-orang kaya di luar sana deh, yang paling muda, yang paling gampang, dulu Menteri KKP Bu Susi Pujiastuti. Oh iya betul, kan beliau memilih untuk mundur saat SMA, tidak meneruskan sekolahnya. Kenapa? Karena beliau membantu ayahnya seorang nelayan. Dan lihat sekarang suksesnya luar biasa kan. Iya betul. Beliau pernah menjadi menteri KKP. Jadi bahkan menteri yang paling ditakutin, ya kan gitu. Iya. Kita semua juga tahu kan kapal garang ya Bu Susi. Tegas sekali beliau. Nah, jadi bukan berarti orang yang bodoh di sekolah itu tidak bisa sukses. Enggak, itu salah. Dan ini fun fact-nya gini. Teman-teman nongkrong saya zaman SMA. Teman-teman nongkrong saya zaman SMA tuh begundal tuh nakal-nakal. Berandalan semua rata-rata. Tapi sekarang nih rata-rata hampir 50% bahkan hampir 60% teman-temannya tuh ada yang udah jadi jaksa, ada yang jadi Polri, ada yang jadi TNI, ada yang jadi ASN juga. Bahkan yang saya kalau nggak salah ada yang jadi camat atau lurah gitu dia. Gitu. Jadi maksudnya nggak bukan berarti anak yang nakal waktu zaman dulu itu nggak punya masa depan. Iya. Jadi tolong judgement hal-hal kayak gitu, terlebih orang tua ya. Oh jadi apa kamu nggak sekolah segala macam bla bla bla. Coba deh ditanya dulu, kamu kenapa nggak sekolah? Kenapa nggak begini? Kenapa kamu bolos? Siapa tahu dia punya permasalahan yang dia bingung nih menyelesaikannya. Jangan sampai dia malah larinya ke narkoba. Iya, itu betul. jangan sampai deh. Iya kadang ya judgement itu datang dari orang-orang terdekat gitu, menjudge bahwa siapa dia sekarang itu seolah-olah nggak akan bisa berubah sampai ke depannya. Padahal mungkin aja dia cuma jelek misalkan di satu sisi, tapi di sisi lain dia punya banyak lagi kelebihan-kelebihan lainnya. Justru itu belum terbuka atau belum ditemukan gitu, karena kita fokusnya kepada kekurangannya tadi gitu. Jadi harus netral melihat sih sebenarnya. Contoh aja deh, saya buka-bukaan di sini. Ini saya belum pernah cerita podcast lain nih. Apa tuh? Spesial dong podcast ini ya. Jadi gini, saya dari SD Mbak Devi. SD tuh saya nggak pernah ranking. Jujur saya nggak pernah ranking. Nilai pasti ada yang namanya mawar. Berapa tuh pasti ada mawar. Itu udah pasti. Iya, banyak lipstiknya. Bahkan SMP tuh saya sampai masuk catatan hitam sekolah. Saking nakalnya dulu. Sampai masuk catatan hitam sekolah. Mikir sejarah. Terus SMA pun sama. Saya begajulan segala macam. Tapi alhamdulillah karena doa orang tua lagi-lagi, doa orang tua yang baik, doa orang tua yang luar biasa yang membawa saya ke titik ini. Kayak gitu. Jangan pernah menilai anak itu karena anak itu seperti apa, tapi nilailah anak itu karena anak itu bagaimana. Iya betul. Jadi gimana caranya kita bisa memberikan kasih sayang yang 100% untuk anak-anak, terlebih anak remaja yang notabene mereka tuh butuh kasih sayang. Butuh bangetnya nih perhatian. Jangan sampai dia cari perhatiannya di luar sana ke orang lain, apalagi ke orang yang mungkin gak baik gitu ya, apalagi sampai sampai terlibat pergaulan bebas misalkan, karena butuh perhatian itu tadi. Jadi perhatian itu kalau bisa harus didapatkan seutuhnya dari rumah, sehingga anak-anak itu nanti ketika di luar rumah udah menjadi sosok yang lengkap gitu. Jadi dia sudah menjadi
dirinya sendiri yang utuh gitu. Jadi nggak perlu dari luar lagi untuk menjadikan dirinya komplit karena sudah komplit dari rumah itu tadi. Betul sekali. Jadi intinya poinnya adalah yang main saya sampaikan di sini Mbak Devi, mari kita bangun rasa sayang dan rasa cinta kasih kita di dalam rumah. Buat anak-anak itu bisa betah di rumah. Jadi dia tidak akan lagi tuh mencari pelarian di luar sana. Bahkan kalau dia agak sakit hati, dia galau apa segala macam, dia ceritanya sama orang tua, bukan sama alkohol apalagi narkoba. Betul sekali. Ya cukup panjang ya obrolan biasa kita ya hari ini, seru sekali kayak ternyata membahas remaja ini karena memang di masa-masa ini tuh mulai banyak gitu ya problem-problem hidup yang dihadapi. Kalau waktu kecil kan kita belum punya masalah, happy-happy aja gitu. Tapi ketika mulai di remaja memang sepertinya kita kayak sudah mulai masuk nih ke fase kehidupan. Jadi mulai ada permasalahan-permasalahan. Jadi yang ingin kita sampaikan di Ngobat kali ini intinya para remaja, semua masalah itu ada solusinya. Jadi carilah solusi-solusi yang positif. Jangan pernah lari ke hal-hal yang negatif. Apalagi terutamanya narkoba. Aduh, jangan. Ya, betul sekali. Oke ya, jadi mungkin itu saja untuk podcast Ngobat kita kali ini. Saya juga mau ngopi-ngopi cantik habis ini. Wow, ikut dong. Ya boleh yuk, habis ini kita ngopi. Kita udahin dulu mungkin podcastnya. Nanti kita mungkin akan ada episode-episode selanjutnya, semoga ya. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah menyimak podcast ini. Mari kita sama-sama perangi narkoba, katakan tidak pada narkoba. Yes. War on drugs, dalas hanyit kada narkoba. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.